Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bagus Gambar. Dalam video kali ini aku akan mencoba bikin gambar seperti ini di AutoCAD 2022. Gambar ini aku dapatkan di Google, bisa dicari sendiri atau mungkin bisa screenshot screen ini. Oke, langsung aja ya. Di sini sebenarnya banyak cara untuk membuat gambar seperti ini. Akan tetapi di sini aku akan membuat dengan cara yang paling mudah. Untuk langkah awal di sini aku akan membuat centerline terlebih dahulu. Mana sih yang termasuk centerline? Nah, yang termasuk centerline itu adalah garis tengah ini ya. Tandanya itu garis putus-putus kayak gini nih. Panjang pendek ya. Terus berapa jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini termasuk garis centerline ya. Oke, langsung aja ya untuk membuat sebuah centerline. Di sini aku menggunakan perintah line. Kemudian aku tempatkan di area ini, geser ke kanan sebesar 150 kayak gini. Nah, kenapa aku menggunakan ukuran 150? Karena ini sebenarnya adalah ukuran perkiraan ya. Di sini adalah ukuran 116 dari titik tengah lingkaran ini sampai titik tengah lingkaran yang di sebelah sini adalah 116. Jadi kemungkinan aku dilebihkan ya menjadi 150. Nah, kemudian di sini ini kan garisnya masih berbentuk garis biasa. Untuk mengubah menjadi centerline atau garis putus seperti ini, caranya yaitu kita siapkan dulu garisnya dengan cara pilih line type, kemudian pilih authors, dan kita load atau import ya. Nah, kita pilih yang berwarna center aja, yang bernama center ini, kemudian oke. Tinggal di oke. Selanjutnya kita aktifkan dengan cara klik garis ini, kemudian by layer kita ganti ke center. Nah, ini udah menjadi garis putus-putus seperti ini ya. Akan tetapi di sini garisnya belum sesuai dengan garis yang ada pada gambar. Ini terlalu kecil, ini kecil ya, sedangkan di sini besar. Jadi aku akan mengganti garis putus ini atau men-setting biar ukurannya itu lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Caranya kita pergi ke line center lagi seperti tadi, ke authors, kemudian pilih center ini. Kita hilangkan centang dari use paper space units ini. Nah, kemudian di sini global scale factor kita ganti menjadi 0,1 coba ya. Nah, kemudian oke. Nah, ini sekarang menjadi lebih kecil ya. Kemungkinan ini terlalu kecil, jadi aku ubah lagi aja. Kita coba 0,2 ya, 0,3. Nah, segini aja cukup kali ya. Oke. Selanjutnya di sini biar lebih cepat, aku akan gunakan perintah array, polar array. Nah, fungsinya apa? Untuk menduplikat objek ini menjadi beberapa objek, akan tetapi polanya adalah melingkar. Oke, langsung aja di sini. Pertama kita klik array ini, kemudian pilih polar array. Nah, di sini kita disuruh pilih objeknya ini, kemudian enter ya. Nah, kemudian kita disuruh menentukan center point atau titik tengahnya. Titik tengahnya yaitu midpoint dari garis ini ya. Nah, jika tidak ada simbol segitiga seperti ini, kita bisa mengaktifkan di bagian snap ini, kemudian dicentang midpointnya. Oke, langsung aja ya. Nah, kita klik bagian center point ini. Nah, kemudian di sini kan belum sesuai dengan yang digambar pada gambar. Untuk mengatur jumlahnya yaitu 8. Nah, kemudian close. Seperti ini ya. Ini centerline udah jadi, gampang kan? Selanjutnya di sini aku akan membuat bentuk persegi ini dengan ukuran panjang 22 dan lebar adalah 22. Langsung aja ya, di sini aku menggunakan rectangle. Kemudian aku bikin di sebelah bawah ini aja.
kayak gini sebesar 22,22 kayak gini. Nah, tinggal kita putar bentuk persegi ini dengan cara rotate. Pertama kita pilih, kemudian rotate. Nah, kita cari titik tengah dari persegi ini. Nah, garis persinggungan ini ya, kita cari, kemudian kita putar kayak gini. Jika tidak ada tanda hijau seperti tadi, seperti pada contoh ini, bisa mengaktifkan di pola tracking ini, kemudian pilih 4590 ya, jangan lupa di on kan ya. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan ini ke bagian sini. Caranya move, kemudian object kayak gini. Kita cari garis yang bersinggungan ya, seperti ini. Nah, kita geser sampai ditentukan titiknya kayak gini. Nah, di sini ada sebuah lingkaran ya. Lingkaran ini ukurannya yaitu radius 31, kemudian lingkaran yang besar yaitu radius 42. Kita bikin ini terlebih dahulu biar bisa menentukan di mana letak lingkaran kecil ini. Kita circle, kemudian radius dari sini kita bikin dengan radius 31, kemudian bikin circle lagi dengan ukuran radius yaitu 42 ya, kayak gini. Nah, selanjutnya kita bikin lingkaran yang kecil dengan ukuran diameter yaitu 10 ya, berarti di bagian sini 10 kayak gini. Kemudian kita kalikan menjadi 4 objek ini. Caranya menggunakan seperti tadi, polar array, kemudian pilih objeknya ini, enter, kemudian center point pada bagian di sini kita tentukan jumlahnya atau itemnya 4, kemudian close. Nah, ini 4 lingkaran sudah jadi. Selanjutnya di sini kan ada 4 buah pola seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Biar lebih cepat kita bikin salah satu aja, kemudian kita gunakan polar array ini. Oke, langsung aja ya. Di sini kita gunakan garis bantu terlebih dahulu. Berarti gimana ya? Kita gunakan line. Kemudian dari sini kita arahkan ke bawah dengan ukuran sebesar 58 kayak gini. Kenapa 58? Karena ini kan jarak dari lingkaran kecil ini, dari lingkaran kecil ini sampai lingkaran sini adalah 116. Jadi kalau dibagi 2 di bagian titik tengah ini itu adalah 58 ya. Nah, ini aku gunakan garis bantu ya. Kemudian setelah itu kita bikin lingkaran dengan ukuran radius yaitu sebesar radius 5. Nah, langsung aja kita bikin dengan ukuran radius 5 di ujung lingkaran tadi ini, kemudian 5 kayak gini. Nah, kemudian kita bikin lagi lingkarannya di sebelah sini yaitu 5 ya. Nah, kemudian kita bikin dengan ukuran radius 12 kayak gini. Nah, ini yang gede ya. Selanjutnya di sini aku akan membuat sebuah center line lagi bagian ini dengan cara line, kemudian kita pilih kayak gini, sudutnya 45 derajat ya, ingat. Kemudian center line kayak gini. Nah, kita lebihkan aja biar gampang. Selanjutnya kita hapus garis bantu tadi karena sudah tidak diperlukan seperti ini. Nah, kita ubah garis ini 1, 2 menjadi garis center. Oke, udah keubah ya. Selanjutnya, oh ya, ini ternyata masih terlalu besar ya guys. Kita ubah lagi aja senternya. Kita ganti menjadi ukuran yaitu 0,2 ya. Kayak gini aja. Nah, udah jadi ya, udah mirip. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan garis dari sini ke arah ini ya. Nah, kemudian lain lagi dari sini ke arah sini.
Kemudian lingkaran kecil dengan lingkaran kecil dari sini, ini pun sama ya. Nah, oke. Selanjutnya kita hapus garis yang tidak diperlukan menggunakan trim. Misalnya garis ini kan di dalam gambar nggak ada ya, berarti ini nih kosong dan di sini masih ada. Kita hapus menggunakan perintah trim dan klik, belum diklik, kemudian klik kayak gini ya. Nah, gampang kan sebenarnya membuat gambar seperti ini. Nah, kita zoom, cek lagi. Nah, ini kan masih ada, kita hapus. Nah, kita cek lagi, ini masih ada, kita hapus, cek, dan ini juga ya. Oke, selanjutnya kita bikin fillet pada area ini, atau biar ini enggak sudut lancip ya, kita bikin radius seperti pada gambar ini, radius dengan ukuran yaitu radius 12 ya, ini radius 12. Nah, untuk caranya kita klik fillet, kemudian kita pilih objek yang pertama bagian sini, kemudian enter, R, kemudian kita isikan nominal 12, enter. Nah, kemudian pilih objek yang kedua, kita fillet lagi objek pertama ini, objek kedua ini. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah polar array biar seperti lingkaran yang di sini loh, biar langsung muter. Untuk caranya kita klik polar array ya ini, kemudian pilih objek yang akan diduplikat, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 10 11 10 11. Kita cek lagi dan objeknya seperti ini ya. Kemudian kita enter, disuruh memilih center point bagian sini aja. Nah, kemudian masukkan jumlahnya sebesar 4, kemudian close. Nah, hampir jadi kan. Selanjutnya kita hapus garis yang tidak perlu kayak gini, 1 2 3 4. Kemudian ini, nah udah jadi kan, gampang dan mudah. Kemudian oh ya, di sini ternyata ini lingkarannya adalah garis putus-putus ya teman-teman. Di sini saya belum, kita ganti tipenya menjadi putus-putus center. Nah, kayak gini. Nah, udah selesai, tinggal kita kasih ukuran. Di sini untuk mengasih ukuran menggunakan perintah di sini ya. Linear, aligned, angular, arc, radius dan lain sebagainya ya. Untuk caranya di sini untuk membuat ukuran miring kita gunakan aligned, berarti dari sini ke sini 22 ya. Kita gunakan lagi dari sini ke sini 22 kayak gini. Kemudian kita ini adalah 116, masih sama, yaitu ukuran miring dari tengah lingkaran ini ke tengah lingkaran. Nah, selanjutnya berarti gunakan ukuran radius ya, radius 31, kemudian radius 42 kita ganti menjadi radius. Nah, berarti 31 sini ya. Nah, kok berubah? Kita gunakan radius dari sini 31, kemudian ini ya 42 kayak gini. Kemudian di sini ada radius 12 ini ya. Nah, kemudian di bagian lingkaran ini ada radius 12 juga, ada radius 5. Oke, langsung aja.
di sini 5 kemudian 12 ya. Nah, kemudian di sini ada diameter 10, kita ganti yang tadinya radius menjadi diameter. Ini. Nah, ini hanya tulisan diameter 10, sedangkan di dalam contoh ada 4 kali diameter 10. Jadi kita ubah dengan cara klik 2 kali tulisan radius, kemudian tinggal ditambah tulisan 2 kali kayak gini. Nah, gampang kan? Kemudian di sini ada sudut 45 derajat. Nah, kita gunakan perintah ini angular dari sini ke sini ya. Nah, 45 sini aja. Nah, oke, kini udah jadi ya guys. Ya teman-teman, jadinya seperti ini. Oke, mungkin sekian aja tutorial video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar, atau mungkin bisa lewat DM, atau bertanya di website ya, bagusgambar.com. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih, sampai jumpa kembali.